Aku pernah berpikir, luka yang paling sakit adalah saat aku harus berjuang melawan penyakit. Ternyata, aku salah. Luka yang paling mematikan adalah saat aku menyadari yang mendorong kursi rodaku ke tepi tebing, yang membiarkanku tenggelam di air laut yang dingin itu adalah Lela, putri kandungku, dan menantuku, Adi. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang penuh makna ini. Namaku Suci, 62 tahun usiaku, dan selama itu pula aku hanya mengenal satu bahasa, membangun. Aku membangun dari sepetak tanah hingga menjadi menara-menara pencakar langit. Kini, saat matahari mulai condong di cakrawala, aku merasa segalanya akan segera berakhir. Bukan karena penyakit yang baru saja aku kalahkan, operasi itu hanyalah lelucon kecil, tapi karena virus yang tumbuh di dalam rumahku sendiri. Lihatlah mereka. Mereka berdiri di sana di ujung tebing yang indah ini, berdekatan seolah mereka adalah pasangan paling romantis di dunia. Lela, putri kandungku. Wajahnya yang cantik adalah salinan persis wajahku saat muda. Namun, jiwanya rapuh, mudah diarahkan, seperti perahu kertas di tengah badai. Ia memegang tanganku, tapi aku tahu yang ia lihat bukan ibunya, melainkan kunci brankas. Di sebelahnya ada Adi, menantuku. Aku pernah berpikir ia adalah hadiah dari semesta untuk putriku. Ia sopan, pintar bernegosiasi, dan selalu tahu cara membuatku merasa dihargai. Namun, belakangan ini, setiap kali ia menatapku, aku melihat pantulan diriku sendiri di matanya. Bukan pantulan kasih sayang, melainkan pantulan ambisi yang tak terpuaskan. Sahabat Teras Berkisah, tahukah engkau pengkhianatan yang paling pahit itu selalu datang dari orang yang kita izinkan masuk ke lingkaran terdekat kita? Aku mengizinkan Adi masuk. Itu kesalahan fatal yang kuperbuat. Aku memang baru pulih dari operasi. Tubuhku menuntut istirahat total, tapi pikiranku justru bekerja keras. Aku sedang merencanakan pembagian warisan yang adil dan yang terpenting, aku harus segera memotong koneksi-koneksi gelap Adi sebelum ia benar-benar merusak reputasi keluarga kami dan membuat Lela ikut terseret. Malam ini adalah batas waktu bagiku. Aku harus bicara. Lela? Adi, panggilku, suaraku masih sedikit serak. Aku ingin bicara serius mengenai perusahaan dan masa depan kalian. Lela menyenyum. Senyum yang kini terasa seperti topeng. Ia mendorong kursi rodaku pelan ke tepi. Adi dengan tangan lembut pura-pura menyelimuti kakiku. Dalam hitungan detik yang terasa seperti 1 jam, aku merasakan ketidakberesan. Keduanya terlalu diam, terlalu fokus, seolah mereka sedang memainkan adegan yang sudah diulang berkali-kali dalam kepala mereka. Aku menatap Adi. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi keramahan. Hanya perhitungan dingin. Aku baru saja akan membuka mulut untuk berkata, "Aku tahu apa yang kalian rencanakan." Ketika dorongan itu datang. Itu bukan sekedar dorongan. Itu adalah benturan kuat yang didasari oleh keputusan matang. Kursi roda itu meluncur, melewati batas keselamatan, menembus udara, dan aku terlempar bersama kursi melogam itu, terjun bebas menuju air laut yang dingin di bawah. Saat aku jatuh, hal terakhir yang kulihat adalah wajah putriku, Lela. Ia menangis, tapi matanya tidak memohon ampun. Itu air mata pelepasan, dan aku sadar di detik itu, aku bukan hanya dikhianati, aku sedang dibunuh. Aku, Suci, sang legenda yang membangun segalanya, kini sedang tenggelam. Tapi, aku bersumpah, di dalam air asin yang dingin ini, aku akan mati demi hidup, dan kebangkitanku akan menjadi hukuman paling menyakitkan bagi mereka. Air laut itu seperti cawan es yang menelan aku bulat-bulat. Dinginnya menembus tulang, namun yang lebih dingin adalah kesadaran bahwa putriku sendiri adalah algojoku. Aku tenggelam. Kursi roda logam itu menjadi jangkar, menarik tubuhku yang ringkih ke dasar yang gelap. Napasku tertahan.
Luka operasiku berdenyut nyari, berteriak minta ampun. Tapi otakku, otak konglomerat yang sudah terbiasa menghitung resiko dan peluang, bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah inciting incident dalam hidupku. Aku harus memilih, mati terhormat sebagai konglomerat dua yang kecelakaan, atau hidup dalam bayangan untuk membalas dendam yang adil. Aku ingat pelajaran masa kecilku, bukan tentang saham atau properti, melainkan tentang simpul kapal. Aku selalu membawa gunting benang kecil di saku pijama, sebuah kebiasaan aneh yang kini menjadi penyelamat takdir. Dengan tenaga yang tersisa, aku merogoh sakuku, merasakan logam dinginnya, dan mulai memotong ikatan di pinggangku. Butuh waktu yang terasa seperti selamanya. Di bawah air waktu berhenti. Tapi akhirnya, blup, aku bebas. Kursi roda itu terus meluncur ke bawah, menjadi bukti palsu yang sempurna. Aku menendang, berjuang untuk naik. Saat aku hampir menyerah, sebuah cahaya tiba-tiba melintas. Bukan cahaya dari surga, melainkan lampu sorot yang berkedip dari perahu motor kecil. Aku berenang lemah ke arah karang, bersembunyi di balik bayangan lumut, dan melihat bayangan Lela dan Adi di atas tebing sebelum mereka pergi dengan puas. Aku tahu, jika aku kembali sekarang, mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi, Suci harus mati. Namun takdir punya rencana lain. Perahu motor itu ternyata milik Pak Jaya, seorang nelayan tua yang sedang mencari rejeki malam. Ketika ia menarik jaringnya, ia hampir menjaringku. Astaga, ibu siapa? Kenapa pakai baju tidur sutra di tengah laut begini? Tanyanya terkejut setengah mati, matanya membulat seperti koin. Ia menarikku ke atas perahu dengan susah payah. Aku berbatuk, mengeluarkan air garam. Tubuhku menggigil hebat. Aku menatap Pak Jaya. Wajahnya polos, jujur dan tidak ada sedikit pun kilatan ketamakan. Inilah orang yang bisa kupercaya. Pak Jaya, bisikku, suaraku nyaris hilang. Aku adalah Suci, dan mulai malam ini, aku sudah mati. Aku menawarkan Pak Jaya sebuah kesepakatan yang tak mungkin ia tolak. Imbalan seumur hidup, bahkan untuk anak cucunya. Asalkan ia mau merahasiakan bahwa ia telah menemukan aku. Aku menjelaskan, tanpa menyebut nama putriku, bahwa aku adalah korban dari musuh yang sangat kuat. Aku butuh Bapak membawaku ke tempat yang paling terpencil. Lalu lupakan wajahku. Biarkan dunia menguburku. Pintaku. Pak Jaya, setelah melihatku menyentuh kalung berlian yang kukenakan dan berjanji dengan segungguh hati, akhirnya mengangguk. Aku tidak tahu masalah ibu, tapi aku tahu cara menghargai nyawa. Ayo Bu Suci, aku akan bawa ibu ke daratan. Itulah rising action pertamaku. Aku tidak hanya selamat secara fisik. Aku selamat karena aku membuat keputusan strategis di detik-detik terakhir. Aku memilih menjadi hantu yang tidak akan pernah mereka duga. Aku menghubungi satu-satunya orang kepercayaanku, bayangan, dan merancang kematian publik yang sempurna. Lela dan Adi kini sedang mengurus kematian tragisku, menangis di depan kamera, dan bersiap menguasai harta. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak hanya mendorong seorang ibu ke laut, mereka telah melahirkan seorang musuh yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka sentuh, dan tidak bisa mereka gugat. Aku bersembunyi di sebuah rumah persembunyian yang sangat rahasia, diatur oleh bayangan, pengawal setia yang sudah kuanggap anak sendiri. Ia adalah satu-satunya manusia di bumi ini yang tahu aku masih hidup. Tugas utamaku kini adalah melakukan hal yang paling sulit bagi seorang public figure sepertiku, menjadi tidak ada. Aku harus menjadi hantu tak kasat mata. Selama beberapa minggu, aku menjalani disiplin yang kejam. Aku mengganti warna rambutku menjadi hitam pekat, mengubah gaya bicaraku. Lebih pelan, lebih filosofis, dan sesekali menyisipkan istilah hukum yang jarang aku gunakan di masa lalu. Aku tidak hanya berpenampilan berbeda, aku menciptakan aura yang berbeda.
Aku harus membunuh Suci yang lembut dan keibuan, dan melahirkan Nyonya Dewi, seorang konsultan bisnis tingkat tinggi yang dingin, misterius, dan ahli dalam restrukturisasi aset. Ini adalah krisis dalam rencanaku. Aku harus berjarak dari emosi keibuan. Aku harus melihat Lela bukan sebagai anak yang kucintai, melainkan sebagai target yang harus kukalahkan dengan data yang kejam. Jika aku goyah sedikit saja, segalanya akan hancur. Aku mulai mempelajari data. Aku tidak menggunakan laptop lamaku. Aku membaca laporan keuangan perusahaanku sendiri, yang kini dikelola Lela dan Adi, seolah-olah aku adalah orang luar yang sedang melakukan due diligence terhadap musuh yang tidak kukenal. Dan di sana, di antara angka-angka itu, aku melihat betapa ambisius dan kotornya Adi. Ia bukan hanya mengambil alih aset, ia menjarahnya melalui jaringan offshore dan proyek-proyek fiktif. Melalui bayangan, aku mulai mengumpulkan tim kecil yang sangat loyal. Orang-orang yang bisa kupercaya 100%, yang bekerja di dalam sistem tanpa terlihat. Mereka mulai menjalankan rencana kecil yang menusuk, yang kusebut jarum halus. Misalnya, aku tahu Adi sedang berusaha keras memenangkan tender infrastruktur besar dengan cara curang. Aku tidak langsung menyerang tender itu. Aku hanya mengirimkan satu laporan anonim yang sangat terperinci mengenai adanya ketidaksesuaian pajak di salah satu perusahaan subkontraktor Adi yang bahkan Adi sendiri hampir lupa ia miliki. Hasilnya, proyek Adi tertunda bukan karena konspirasinya terungkap, tapi karena masalah administrasi yang tiba-tiba muncul. Adi frustrasi. Ia menghabiskan waktu, energi, dan uang hanya untuk membereskan kekacauan kecil yang kubuat. Aku menyerang mereka di tempat yang paling mereka cintai, keuntungan cepat. Di waktu yang sama, aku mulai membangun reputasi Nyonya Dewi sebagai penyelamat yang bisa memecahkan masalah hantu. Aku menghubungi koneksi-koneksi lama yang kini cemas melihat kekacauan di perusahaan kami, yang mereka kira milik Lela dan Adi. Aku menawarkan jasa konsultasi yang samar-samar, menjanjikan solusi terhadap hantu yang mengganggu stabilitas bisnis mereka. Satu sore, bayangan datang membawakan berita yang membuatku tersenyum sinis. Nyonya Suci, maksudku Nyonya Dewi, ia meralat dengan cepat. Lela baru saja menelpon temannya. Ia mengeluh. Katanya ia merasa ada yang mengawasi mereka. Ia bahkan menyebutnya kutukan ibunya. Aku tertawa pelan, tawa yang jarang ku dengar. Kutukan itu nyata bayangan, sekarang siapkan pertemuan. Sudah waktunya Nyonya Dewi muncul ke permukaan. Sudah waktunya aku menawarkan jasa kepada orang yang paling membutuhkan pertolonganku, Lela dan Adi. Aku menyadari, puncak dari pembalasan dendam ini bukanlah menghancurkan mereka dari luar. Puncak pembalasan adalah menghancurkan mereka dari dalam. Sambil duduk di meja mereka, dibayar untuk menyelesaikan masalah yang kuciptakan sendiri. Aku mengenakan setelan paling rapi, menutupi bekas lukaku dengan disiplin, dan wajahku dengan topeng Nyonya Dewi yang dingin. Inilah saatnya kembali ke sarang buaya. Pertemuan itu diatur di ruang rapat utama kantor Lela dan Adi. Tempat yang dulu kurencanakan untuk pertemuan keluarga yang hangat. Ironisnya, kini tempat itu menjadi panggung kehancuran mereka. Lela dan Adi duduk di seberangku. Mereka terlihat tegang, pucat dan lelah. Dalam 2 bulan, jarum halus yang kutanamkan telah menguras energi dan sebagian besar dana gelap mereka. Mereka tak lagi terlihat seperti pasangan pemenang. Mereka terlihat seperti buronan yang sedang dikejar bayangan. Selamat sore Bapak dan Ibu, aku adalah Nyonya Dewi. Sapaku dengan suara yang rendah dan dikontrol penuh tanpa emosi sama sekali. Aku bahkan mengubah intonasi beberapa kataku agar tidak ada nada suci di sana. Adi segera mengambil alih, mencoba terlihat dominan. Nyonya Dewi, kami mewarisi bisnis ini dari ibuku. Tapi belakangan ini, kami merasa ada sabotase. Dimanapun kami bergerak, ada masalah administrasi, ada penundaan. Seolah ada yang mengintip catatan bank kami. Aku membiarkan keheningan menggantung,
membiarkan ketakutan merayap masuk ke benak mereka. "Kau benar, Bapak Adi?" Jawabku, suaraku tajam seperti silet. "Ada yang mengintip, tapi orang yang mengintip itu bukan di luar. Orang itu ada di dalam laporan keuanganmu sendiri. Aku telah melakukan analisis kilat. Masalah kalian bukan sabotase luar. Masalah kalian adalah pondasi yang busuk." Wajah Adi langsung memucat. Ia tak menyangka konsultan ini akan langsung menyerang inti masalahnya. "Aku bisa tunjukkan," kataku membuka laptop dan proyektor menampilkan data yang membuat Lela terkesikap. "Lihatlah ini, Lela. Transfer dana senilai ratusan miliar ke Pulau Kenanga. Transfer ini dilakukan 48 jam setelah pengumuman kematian ibumu. Bukankah seharusnya kau sedang berduka? Mengapa kau justru sibuk memindahkan uang dengan skema yang melanggar hukum?" Lela menoleh ke Adi, mencari perlindungan. Tapi Adi sendiri sedang kalut. Ia mencoba berteriak, "Itu ilegal. Kau mencuri data kami." Aku mengabaikannya. Mataku terkunci pada Lela. Aku harus menembus dinding penolakan itu. "Ini bukan mencuri. Ini membaca kebenaran, Lela. Kau tahu, aku sudah membaca semua surat-suratmu. Surat yang kau kirim ke notaris, dokumen yang kau tanda tangani, yang mengklaim ibumu mewariskan segalanya kepadamu sebelum kecelakaan. Tapi sayangnya, tanda tangan ini tidak cocok dengan kondisi fisik ibumu pasca operasi. Aku tahu, kau hanya didorong oleh Adi. Tapi kau mengizinkannya, Lela. Kau biarkan keserakahan meracunimu. Inilah puncaknya." Sahabat teras berkisah. Momen keadilan yang menyakitkan. Aku tidak perlu menghakimi mereka. Aku hanya perlu menyajikan fakta-fakta yang telah mereka kubur. Aku menutup laptopku. Ruangan itu terasa seperti peti mati. Aku mengambil nafas panjang dan kemudian melakukan gerakan yang paling dramatis. Melepaskan kacamata dan menyingkirkan rambut palsuku. Aku membiarkan mata tuaku menatap putus asa ke wajah putriku. Kau siapa sebenarnya? Hentikan lelucon ini!" teriak Adi. Kini benar-benar panik. Aku tersenyum. Bukan senyum Nyonya Dewi, melainkan senyum suci yang penuh kepedihan. "Kau benar, Adi. Aku adalah hantu. Aku adalah hantu dari orang yang kau bunuh dan kau biarkan tenggelam. Aku adalah suci." Lela menjerit histeris. Ia jatuh ke lantai, menutupi telinganya, seolah tidak ingin mendengar suara ibunya yang kini bangkit dari kematian. Air mataku menetes, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena melihat putriku yang begitu hancur oleh keserakahannya sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka. Bayangan masuk bersama beberapa petugas resmi. Bukan polisi, melainkan penyelidik dari Badan Pengawas Keuangan. Mereka memiliki surat perintah. Semua bukti, dokumen, dan pengakuan yang direkam di ruangan ini sudah cukup, kata bayangan dengan suara dingin. Aku berdiri, menatap Lela untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang ibu yang terluka. Aku berbisik, "Aku kembali bukan untuk membunuh kalian. Itu terlalu mudah. Aku kembali untuk mengambil kembali segalanya dan memastikan kalian dihukum oleh keadilan. Keadilan yang kalian coba manipulasi, Lela. Aku akan pastikan kau bayar mahal untuk pengkhianatanmu." Setelah badai besar berlalu, yang tersisa hanyalah hening. Bukan hening yang mencekik, melainkan hening yang membawa kejelasan. Dan kejelasan itu adalah keadilan yang kubangun sendiri. Beberapa bulan setelah konfrontasi di ruang rapat, persidangan Lela dan Adi menjadi berita utama yang mengguncang negeri. Kisah konglomerat yang bangkit dari kematian palsu demi menjebak putri dan menantunya sendiri lebih dramatis dari skenario film manapun. Bukti yang kukumpulkan, dibantu ketepatan kerja bayangan, tak terbantahkan. Adi didakwa atas percobaan pembunuhan, penipuan besar-besaran, dan pencucian uang. Lela, meskipun ia hanya didorong oleh Adi, tak bisa lolos. Keterlibatannya dalam penandatanganan dokumen curang dan sikap diamnya selama perencanaan pembunuhan menjeratnya dalam hukuman yang setimpal.
Ini adalah pelajaran yang kuambil, sahabat teras berkisah. Ketidakpedulian seorang anak terhadap kejahatan seringkali sama beratnya dengan kejahatan itu sendiri. Saat vonis dibacakan, aku tidak merasa gembira. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang dingin. Aku telah memenangkan segalanya, mendapatkan kembali kerajaan bisnisku, tetapi aku kehilangan yang paling berharga. Putriku. Lela yang menangis terseduh akhirnya menyadari bukan aku yang menghukumnya, melainkan keserakahan yang ia biarkan meracuninya. Setelah urusan hukum selesai, aku melakukan sesuatu yang tak terduga. Aku tidak langsung kembali memimpin kerajaan bisnisku. Aku menunjuk tim profesional terpercaya untuk mengelola perusahaan. Sementara aku mengambil waktu untuk diriku sendiri. Aku tahu, kekuasaan yang kudapatkan kembali harus kugunakan dengan bijak. Aku menggunakan sebagian besar dana gelap yang kutarik dari skema ilegal Adi untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan yang fokus pada pendampingan psikologis bagi para lansia yang mengalami pengkhianatan dalam keluarga, dan beasiswa untuk anak-anak nelayan di kampung halamanku, termasuk untuk anak-anak Pak Jaya yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku mengubah racun pengkhianatan menjadi obat bagi orang lain. Aku sering mengunjungi pantai terpencil, tempat Pak Jaya menyelamatkanku. Di sana aku akhirnya bisa berdamai dengan masa laluku. Keadilan sudah didapatkan. Kini saatnya kedamaian. Aku belajar bahwa aku harus lebih dulu menyembuhkan diriku sendiri. Satu sore saat duduk di tepi pantai, aku teringat jandaan sederhana yang pernah kukatakan kepada bayangan. Hei bayangan, kalau aku nanti sudah kaya lagi, aku akan bikin perusahaan kapal selam. Namanya Kapal Selam Sutra, untuk mengenang kursi roda mahalku yang tenggelam itu. Itu hanya humor sederhana. Pengingat bahwa di balik kekejaman yang kualami, aku masih punya hati yang kuat dan kemampuan untuk bangkit. Pada akhirnya, aku tidak hanya mengambil kembali asetku. Aku mendapatkan kembali kehormatanku, nama baikku, dan yang terpenting, aku mendapatkan kembali kebijaksanaan sejati. Aku membuktikan bahwa engkau tidak perlu menggunakan kekerasan untuk melawan kejahatan. Cukup gunakan kebijaksanaan, bukti, dan keadilan yang menusuk tepat di jantung ketamakan mereka. Aku kini adalah suci yang baru. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Kisah ini berakhir bukan dengan pesta kemewahan, melainkan dengan ketenangan seorang ibu yang telah melewati api pengkhianatan dan kini siap menjalani hidupnya dengan penuh makna. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini menemani malam Anda. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya aku tahu Anda hadir dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya.